alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menafkahkan sebagian hartanya dalam kondisi sempit maupun dalam kondisi lapang. Dalam kondisi sempit susah kita masih bisa berbagi, apalagi dalam kondisi lapang. Maka dikatakan dengan kita berpuasa akan menimbulkan kecerdasan finansial dan menimbulkan kecerdasan sosial. Menjadi manusia yang berintegrasi, manusia yang kuat di tengah wabah pandemik. Di antara kita bahkan menyebar ke seluruh dunia, kita masih kuat. Kuat apa? Kuat berbagi terhadap nasib saudara kita. Kita masih peduli terhadap nasib saudara kita, padahal kita sendiri susah. Yang kedua, dengan kita melaksanakan ibadah puasa akan timbul rasa kecerdasan emosional. Kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala tak kala kita berpuasa, dilatih kesabaran. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang ngajak berantem kita, katakan kita sedang puasa. Kita dilatih kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dapat mengambil pelajaran dari kisah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Ali bin Abi Thalib dalam salah satu pertempuran, tak kala dia sudah menjatuhkan lawannya, tak kala dia menghunus pedang ingin menusukkan ke tubuh lawannya, tiba-tiba lawannya itu meludahin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tidak jadi membunuh. Maka sahabat Rasul bertanya, wahai Ali, kenapa engkau tidak membunuh lawan kamu? Maka Ali berkata, sesungguhnya tak kala lawanku sudah terjatuh, aku ingin membunuh. Tiba-tiba lawan aku meludahi aku timbul emosi, aku marah. Maka aku khawatir tak kala aku membunuh lawan aku itu bukan karena Allah, tapi karena emosi aku. Maka aku menjaga itu semua. Ya, betapa dahsyatnya. Dan di ibadah puasa inilah kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilatih untuk apa? Untuk menahan emosi, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah berkata, kan so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'athas. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan haus dan lapar. Kenapa? Dia tidak pandai menjaga emosi. Puasa perkataannya tetap buruk. Puasa tetap ngegosip orang. Tahu ngegosip nggak? Ya, digosok makin sih. Oh, dia mah begitu. Oh iya, emang begitu. Padahal kita pada puasa ada yang suka gitu. Ada yang suka ngegosipnya. Alhamdulillah di sini nggak ada. Amin ya rabbal alamin. Itu. Dengan melaksanakan ibadah puasa menimbulkan kecerdasan emosi. Dan juga dengan puasa kita menjadi orang pemaaf. Bahkan kata Rasulullah SAW, tak kala dia ingin melaksanakan sholat Idul Fitri, tiba-tiba Rasulullah SAW berkata, amin. Naik ke tangga selanjutnya, amin. Naik tangga selanjutnya, amin. Maka selesai sholat Idul Fitri, salah seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau berkata amin, amin, amin selama 3 kali? Maka Rasulullah SAW berkata, wahai sahabatku, ketika aku ingin menuju mimbar, tiba-tiba malaikat Jibril datang kepada aku. Malaikat Jibril berdoa, ya Allah, janganlah engkau terima seorang manusia yang masih mempunyai kesalahan terhadap orang tuanya. Maka Rasulullah SAW berkata, amin. Tanya kedua, ya Allah, jangan engkau terima puasanya seorang manusia yang seorang suami yang masih mempunyai dosa terhadap istrinya dan seorang istri yang masih mempunyai dosa terhadap suaminya. Maka Rasul mengatakan amin. Selanjutnya katakan lagi pas tanda yang ketiga, ya Allah, jangan engkau terima puasanya seorang manusia
yang masih memiliki dosa dengan manusia lainnya. Apalagi sekarang kan. Kenapa? Karena bisa jadi mata salah melihat, betul nggak? Telinga salah mendengar, lisan salah ucap, hati salah duga. Hingga dalam pergaulan sehari-hari kita terkadang timbul gesekan-gesekan yang bisa berakibat terhadap permusuhan. Maka di ibadah puasa inilah kita sebelumnya harusnya saling memaafkan. Ada satu kisah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, sebentar lagi akan datang seorang penduduk mewujudkan pribadi yang kuat dan berintegrasi, atau pribadi yang sambil mutakamil, sempurna dan paripurna. Karena dengan puasalah akan timbul kecerdasan finansial, dengan puasalah akan menimbulkan kecerdasan sosial, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual. Satu contoh, tak kala kita melaksanakan ibadah puasa, tentunya kita akan merasa haus dan lapar, betul nggak? Nggak ada orang puasa dikatakan lapar nggak? Oh nggak, saya kuat. Haus nggak? Nggak, saya nggak haus. Itu bohong. Tak kala seorang manusia melaksanakan ibadah puasa, pasti akan mengalami rasa haus, rasa lapar. Di tengah lapar yang melilit perut, di tengah haus yang mencekik tenggorokan, timbulkan rasa empati kita, rasa kepedulian sosial kita terhadap nasib saudara-saudara kita yang kurang beruntung daripada kita. Kita tidak makan, kita tidak minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, pasti kita akan merasakan lapar, kita akan merasakan haus. Bagaimana saudara-saudara kita yang kurang beruntung daripada kita? Mereka bisa jadi tidak makan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kenapa? Karena tidak ada yang dimakan. Apalagi sekarang ada wabah pandemi COVID-19. Betapa banyak saudara-saudara kita yang kelaparan. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa makan. Nah, di tengah puasa itu sudahkah tumbuh rasa empati kita, tumbuh kepedulian sosial kita? Maka dengan puasa dapat menimbulkan kecerdasan finansial, yaitu kita bisa berbagi. Kenapa? Karena rezeki itu kan rezeki yang disedekahkan. Kalau kita punya rezeki, pada hakikatnya yang membawa kita ke akhirat itu rezeki yang kita sedekahkan. Kalau rezeki yang kita makan kira-kira jadi apa? Jadi kotoran. Rezeki yang kita wariskan kepada anak kita bisa jadi itu nantinya akan menjadikan perebutan di antara anak-anak kita. Saya pernah melihat di TV betapa sadisnya seorang anak membunuh orang tua kandungnya, ya, ditanam di sepiteng. Kenapa? Karena menginginkan warisan. Makanya orang-orang yang beriman, dalam Al-Quran dikatakan tujuan kita puasa apa sih?